Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Join with Mommy Teacher. Oke, kita masih di digital math class yang sama dan jumpa lagi dengan Mommy Teacher. Pada kesempatan kali ini kita masih pada bagian yang sama, yaitu bab bilangan pecahan. Namun kita sudah sampai bagian konversi pada bilangan pecahan, yang merupakan bagian yang kedua pada bab kedua ini. Sudah siap belajar ya? Nah, kali ini tujuan belajar kita adalah yang pertama, agar kalian dapat mengubah dari bilangan bulat ke bentuk bilangan pecahan atau sebaliknya. Dan dari bilangan pecahan ke bilangan campuran atau sebaliknya. Dan dari pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal dan sebaliknya, serta dari pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya. Oke, kita langsung aja ke bagian yang pertama, yaitu bagaimana menyatakan bilangan bulat dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Look at the picture. Lihat gambar yang ada di sini. Ada dua garis bilangan. Garis bilangan yang pertama menunjukkan bilangan bulat. 0, 1, 2. Kemudian garis bilangan yang kedua, lihat di sini menunjukkan bilangan pecahan. Nah, dari angka 0 ke angka 1 dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 0 ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah 0/5. Karena di sini dibagi menjadi 5 bagian. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. Nah, di sini angka 1 jika dinyatakan dalam bentuk pecahan adalah 5/5. Dan angka 2 jika diubah ke dalam bentuk pecahan adalah 10/5 atau 10 dibagi 5. Oke. Jadi, setiap bilangan bulat dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A/B dengan A merupakan kelipatan dari B dan AB adalah merupakan bilangan positif. Contoh 3. Bilangan bulat jika dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 3/1 atau 6/2, 6 dibagi 2, atau 3/9, 3 dibagi 9, dan seterusnya, 30 dibagi 10. Sebaliknya, jika ada bilangan pecahan, disuruh diubah ke bentuk bilangan bulat, maka 63/7 adalah 9, yaitu dari 63 dibagi 7. Oke. Next. Yang kedua. Untuk penerapan dalam masalah keseharian. Misalnya, di sini contoh, jumlah uang Hasan adalah 100.000. Yang untuk membeli buku cerita seharga 25.000 dan sisanya ditabung. Maka uang Hasan yang digunakan untuk membeli buku cerita adalah berapa bagian? 25.000 dari 100.000. Kita sederhanakan menjadi 1/4. Dan bagian uang Hasan yang ditabung adalah 75.000 dari 100.000 alias 3/4.
Perbandingan uang Hasan yang untuk membeli buku cerita dan yang ditabung adalah 25.000 banding 75.000 alias 1:3 alias 1/3. Oke. Next, bagian yang kedua tadi adalah kita mau mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran atau sebaliknya. Perhatikan di sini, jika ada pecahan biasa 17/3, lihat pembilangnya lebih besar dari 3, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 17 adalah 15 ditambah 2. Kenapa 15? Kita cari bilangan yang bisa dibagi dengan 3, yaitu 15. 15 ditambah 2. Nah, 15 dibagi 3 adalah 5, maka sisa 2/3. Atau sebaliknya, ada bilangan pecahan campuran, kita ubah menjadi pecahan biasa. Maka di sini 5 kali 4 ditambah 1. 5 /adalah penyebut, kalikan bilangan bulatnya ditambah 1. Hasilnya adalah 21/5. Oke? Jadi, jika ada bilangan pecahan campuran A, B per C mau diubah ke dalam bentuk pecahan biasa, caranya adalah C kali A ditambah B dibagi C. Untuk C bukan bilangan 0. Oke, next. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal atau sebaliknya, dari desimal ke bilangan pecahan biasa. Jika ada bentuk desimal seperti ini, maka angka 1 ini adalah merupakan nilai puluhan. Jadi di sini nilainya 10. Angka 2 ini menempati tempat satuan, maka nilainya adalah 2. Dan angka 3 di sini menempati nilai persepuluhan atau 3/10. Dan angka 4 menempati nilai perseratusan atau 4/100. Jadi, jika ada bilangan pecahan 1/2 mau diubah menjadi pecahan desimal, maka kita cari 2 ini supaya menjadi 10 dikalikan berapa? Kali 5. Maka pembilangnya juga dikali 5. 1 kali 5 adalah 5, 2 kali 5 adalah 10, maka pecahan desimalnya adalah 0,5. Di belakang koma 1 bilangan. Misalnya 3/4. 4 jika mau diubah ke angka 10 agak susah, tidak bisa. Maka ubah menjadi 100. 4 dikali berapa supaya jadi 100? 4 dikali 25. Maka pembilangnya juga dikali 25. 3 kali 25 75, 4 kali 25 100. Maka bentuk pecahan desimalnya adalah 0,75. Di belakang koma ada 2 angka. Oke. Sebaliknya kalau dari bilangan desimal diubah ke pecahan biasa, maka lihat di sini di belakang koma ada 2 angka. Maka 0,45 menjadi 45/100. Usahakan selalu menjadi pecahan yang paling sederhana. 45 bisa dibagi 5 menjadi 9, 100 dibagi 5 20. Oke, untuk mengubah
dari pecahan biasa ke bentuk desimal, akan Mami kasih cara cepatnya ya. Oke, di sini misalnya ada 5/6. Nah, 6 ini jika kita ubah ke 10 atau kita kalikan berapa supaya jadi 10 atau supaya jadi 100, itu kan susah atau sulit ya. Maka kita langsung saja 5/6 ini kita bagi. 5 dibagi 6. Nah, 5 dibagi 6. 5 dibagi 6 kan nggak bisa ya. Maka kita tambahkan atau kita kalikan 10 menjadi 50. Nah, 50 dibagi 6. Karena di sini tambah 0, maka di sini 0, 50 dibagi 6 adalah 8. 8 kali 6 48. 50 dikurang 48 masih sisa 20. 20 dibagi 6 adalah 3. 3 kali 6 18. 20 dikurang 18 masih sisa lagi 20 dibagi 3 dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah 0,833 atau 0,83. Begitu juga untuk bilangan pecahan yang pembilangnya lebih besar. Misalnya 17/8. Nah, 17/8 di sini 17 dibagi 8. Sisa hasilnya 2, sisa 1. Maka yang kita bagi adalah 1. 1 dibagi 8 tidak bisa. Maka tambahkan 0 menjadi, ini tadi sudah dapat 2, 2, 10 dibagi 8 1. 10 dikurang 8 sisa 2. 20 dibagi 8 2. 20 bagi 8 2, 16. Jadi sisa 4. 40 dibagi 8 5. Jadi hasilnya adalah 2,125. Nah, cara pembagian ini waktu SD sudah pernah ya, ingat-ingat kembali. Tinggal banyak berlatih. Understand? Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Next. Ke yang keempat. Mengubah dari pecahan biasa ke bentuk persen atau sebaliknya, dari persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, Mami Tica ingatkan ya friend, bahwa persen itu artinya adalah per 100. Jadi, kalau ada misalnya di sini contoh 2%, maka bisa kita tuliskan pecahan biasanya adalah 2/100. Nah, selalu ingat bahwa kalau bilangan pecahan selalu ubah menjadi pecahan yang paling sederhana. 2/100 ubah ke pecahan sederhana. 2 dibagi 2 1. 100 dibagi 2 50 menjadi 1/50. Next, yang kedua, kalau ada bilangan 12,5%. Nah, banyak yang kejebak nih. 12,5% adalah 12,5/100. Nah, karena di sini koma, maka supaya tidak koma kita kalikan 10. Kenapa kali 10? Di belakang komanya hanya 1 angka. Kalau ada 2 angka berarti nanti juga dikalikan 100 dan seterusnya. 12,5 kali 10, 100 juga kalikan 10 menjadi 125/1000. Ubah menjadi pecahan paling sederhana. 125 bagi 125 1. 1000 bagi 125 8. Jadi 1/8. Jangan kebalik ya. Biasanya kebalik, 1000 bagi 125 8 menjadi 8/1. Nggak boleh. Hasilnya adalah 1/8. Oke. Misalnya lagi, kita sebaliknya dari pecahan biasa ubah ke persen. 5/8. Nah, di sini 8
bisa kita kalikan berapa? Supaya menjadi persen, kalikan 100 per 100. Kenapa kali 100 per 100? 100 per 100 itu kan 1, jadi tidak merubah nilai. Maka bisa kita langsung 5 kali 100 adalah 500 per 8%. Tinggal kita bagi, 500 dibagi 8, 62,5%. Misalnya lagi 2,5. Nah, 2,5 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa adalah 5 per 2. Maka setelah diubah menjadi 5 per 2 kali 100 per 100 menjadi 5 kali 150 per 2%. Tinggal dibagi, 500 dibagi 2, 250%. Itu jika mengubah dari pecahan biasa ke persen atau sebaliknya. Easy kan? Very easy. Understand? Oke, next. Nah, itulah kita sudah bisa merubah atau konversi bilangan pecahan ke pecahan yang lain. Sekarang saatnya untuk menguji kemampuanmu. Silakan soal-soal berikut dikerjakan. Jangan lupa hasilnya difoto dan kirim ke Google Class. Ya, matematika terus banyak berani mencoba soal-soal. Good. Mudah kan? Nah, matematika mencoba. Oke. Itulah ada 10 soal. Kalian coba supaya bisa. Sampai jumpa. Selamat belajar. Semoga sukses. Bye-bye.